Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful, NPM 1840101045 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan, dari prodi Aquacultur. Di sini saya akan menjelaskan tentang parasit Platyhelminthes. Parasit Platyhelminthes ini merupakan parasit yang tergolong dari cacing yang berukuran kecil dengan pengelompokan monogenia, digenia, trematoda, dan cestoda. Parasit ini paling banyak menyerang ikan dari kelompok atau kelas monogenia. Contohnya Gyrodactylus dan Dactylogyrus. Parasit Platyhelminthes terdiri dari endoparasit dan ektoparasit, sama halnya seperti parasit protozoa. Itu ektoparasit. Ektoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian luar dari inang atau host phase yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian kulit, insang, dan bagian mulut pada ikan. Beberapa parasit ini yang menyebabkan penyakit pada ikan diantaranya dari jenis Gyrodactyliasis, Dactylogreliasis, Diprozoonosis, dan lain-lain. Gyrodactyliasis ini banyak ditemukan pada sirip dan kulit ikan dengan bentuk tubuh kecil dan memanjang seperti opal. Gejalanya yaitu bintik-bintik merah di daerah tertentu, kulit berwarna putih keabu-abuan, produksi lendir tuh berlebihan, sisik dan kulit terkelupas, dan nafsu makan berkurang. Dactylogreliasis ini memiliki ciri bentuk tubuh pipih dan simetri bilateral, warna transparan, mempunyai bintik mata 2 pasang, panjang 1-2 mm. Pada bagian anterior memiliki 4 lekukan. Biasanya menyerang benih ikan. Gejalanya ikan menjadi kurus, produksi lendir meningkat, warna insang pucat. Selanjutnya diplozoonosis. Parasit ini termasuk cacing monogenia dan sangat dikenal dengan diplozom paradoxum dengan ukuran 4-5 mm. Namun ada juga yang 11 mm. Bentuk tubuhnya itu seperti X dengan 2 kepala dan 2 kaki dan menempel pada insang. Penyakit yang diakibatkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya, namun tetap menimbulkan kerusakan pada insang sehingga mengganggu pernapasan. Siklus hidup Diplozom paradoxum atau cacing kembar dari telur dengan ukuran 0,1-0,2 mm dan bentuk benang-benang pada insang ikan, kemudian membentuk larva, selanjutnya dewasa dan berenang bebas untuk menginfeksi inangnya. Komatosis. Parasit ini digolongkan pada cacing Trematoda digenia. Parasit ini menginfeksi lensa mata ikan sehingga merusak lensa mata ikan dan dalam waktu 10 hari dapat menyebabkan kematian. Parasit ini berukuran 0,5 mm dan telur 0,1 mm dengan perkembangan 3 minggu menjadi larva. Penularan melalui kontak langsung seperti kulit, insang, atau langsung ke mata. Penyebarannya melalui burung bangau atau burung air yang memakan ikan terinfeksi, kemudian berkembang di dalam perutnya, kemudian bertelur dan keluar melalui feses dan jatuh ke tanah dan dimakan oleh siput yang menjadi inang perantara. Selanjutnya Dactylogreliasis. Gejalanya itu
dari diplostamiasis adanya bintik kecil coklat pada beberapa bagian tubuh dan sirip, khususnya di kulit, mata, insang, dan mulut, serta di bagian bawah lapisan otot. Pencegahannya ini dapat dilakukan dengan cara pembersihan wadah pembenihan. Selanjutnya itu endoparasit. Endoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian dalam dari inang atau hospes yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian daging pembuluh darah, ginjal, jantung, dan hati, serta organ lainnya. Beberapa parasit Platyhelminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan diantaranya dari jenis Sanguiniclosis dan Leishmaniasis. Sanguiniclosis ini penyebabnya adalah parasit trematoda yang ditemukan di darah ikan. Jika terinfeksi, terlihat pada insang yang berwarna pucat dan pergerakan lambat. Pencegahannya dapat dilakukan dengan pembersihan siput dari perairan. Karena siput ini merupakan inang perantara di dalam tubuh siput, larva berkembang menjadi sporocyst dan cercaya. Ciri dari parasit ini yaitu tubuh pipi memanjang dan bentuk pita sehingga disebut sebagai cacing pita. Gejala klinis terlihatnya bintik putih pada perut ikan lele dumbo. Selanjutnya itu Lithocestusiasis. Penyebabnya adalah parasit Platyhelminthes kelas Cestoidean. Genus Lithocestus ini spesies Lithocestus farpulus. Biasanya menyerang usus ikan lele dumbo. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang parasit jamur. Jamur ini merupakan nama lain dari fungi yang mempelajari tentang mikroorganisme eukariotik yang bersifat non-fotosintetik dan kebanyakan berperan sebagai saprofit, namun beberapa jenis jamur bersifat parasit. Dalam bahasa Inggris, jamur disebut fungi atau fungus. Jamur ini ada yang bermanfaat dan ada yang merugikan. Yang bermanfaat tuh diantaranya adalah itu fermentasi alkohol, pembuatan tempe, menghasilkan antibiotik. Kalau yang merugikan tuh diantaranya sebagai penyebab penyakit baik manusia maupun hewan. Actinomycetes trichodia spp. Parasit jamur pada ikan ada 5. Yang pertama, Saprolegnia. Penyakit watermolts menginfeksi bagian tubuh ikan yang terluka dan telur ikan, memicu datangnya bakteri atau parasit lain. Gejalanya itu kapas berwarna putih sampai coklat keabu-abuan pada tubuh ikan. Yang kedua tuh Branchiomycosis, penyakit busuk insang, menyerang ketika ikan stres karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya. pH rendah, oksigen rendah, populasi alga tinggi, menginfeksi insang ikan. Gejalanya itu ikan malas bergerak, kesulitan bernapas, tersengal, insang berwarna pucat dan mengeras. Yang ketiga Trichodia, menginfeksi kulit dan insang, menyerang ikan air tawar, dapat berenang bebas dan hidup di luar tubuh ikan lebih dari 2 hari. Gejalanya iritasi kulit, produksi lendir berlebih, insang pucat, menggap-megap sehingga ikan sering menggantung di permukaan air, nafsu makan menurun, gerakan lemah, sirip ekor rusak dan berwarna kemerahan akibat pembuluh darah kapiler pada sirip pecah. Yang keempat Chilodonella, gerakan lamban, warna tubuh pucat, kulit teriritasi, bentuk lonjong, menginfeksi permukaan tubuh antara epidermis dan dermis serta insang.
Nah, yang kelima itu ada Ichthyophonus, jamur sistematik yang menginfeksi jaringan tubuh ikan, menyerang ikan air tawar dan air laut, menyebar melalui saluran pencernaan karena spora jamur termakan oleh ikan. Gejalanya itu pada serangan ringan sampai sedang, tidak memperlihatkan gejala. Pada serangan berat, permukaan kulit akan terlihat kasar seperti permukaan amplas. Bentuk ikan dapat menjadi bengkok dengan luka berwarna putih keabuan. Terdapat benjolan atau nodul pada organ yang diserang. Nah, untuk ini belum ada obat yang dijual secara komersil, namun perendaman dengan malachite diketahui dapat menyembuhkan serangan jamur. Ikan yang terkena jamur ini akan menjadi cacat.